Ibu Ani, halo. Halo, Iya, nah ya, ini ada suara. Kabar ye, baik, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nyon Alhamdulillah. sewu dengan Mbak, Ini saya dengan Lulu oh siang Mbak ini Lulu, ngobrol-ngobrol di sini ya di Maksi sambil menemani makan siang pendengar ini, Bu Ani ya. Nah, C. ini kita akan ngobrol seputar tuberkulosis ya. Jadi ini kalau Mm, saya sendiri nih pernah dengar cerita. mm, Batuk dikira batuk biasa, tapi batuknya nggak sembuh-sembuh. Nah, apakah benar seperti itu yang namanya tuberkulosis itu, Bu Ani? Iya, rata-rata seperti itu. Mm-mm. Batuk lebih dari 2 minggu biasanya. Jadi Hmm. misalkan orang itu batuk, sudah periksa, sudah dikasih antibiotik, kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya harus ke layanan untuk pemeriksaan dahak kalau kayak seperti itu. Hmm. Iya. Tapi apa sebenarnya yang membedakan antara tuberkulosis dengan batuk biasa ini, Bu? Kalau secara fisik kita kan nggak bisa melihat kalau orang awam ya. Mm-mm. Jadi dahaknya itu akan nggak bakalan berkurang dengan Mhm. antibiotik biasa, itu nggak akan berkurang. Jadi harus dengan obat yang memang dikhususkan untuk obat tuberkulosis. Begitu perbedaannya itu sih. Hmm, Jadi begini nih ya, misalnya pasien ini batuk, kemudian mm-mm. ketika dia periksa dikasih antibiotik, tapi kok nggak sembuh-sembuh, apakah itu langsung kita mengarah ke sana atau sebaiknya memang diperiksakan lagi lebih lanjut begitu ya ke bagian paru-paru, THT begitu dok? Ya, belum tentu Mm-mm. harus kita screening ulang apakah memang Mm. memenuhi syarat untuk kita cek tuberkulosisnya, untuk cek dahaknya. Contohnya ada penurunan berat badan dalam waktu yang singkat, terus batuk lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, udah diperiksakan tapi kok nggak berkurang sama sekali. Terus ada demam, Mm-mm. demam terus keringat malam, terutama setelah jam 1 itu keringat malamnya itu keluar banyak banget. Orang lain itu mungkin malah kademen, tapi kalau pas ini kok mah keringat dingin banyak, dia merasa menggigil, tapi orang lain biasa aja gitu loh. Jadi perbandingannya seperti itu, cara Le membandingkan orang orang lain itu biasa-biasa aja kok aku keringatnya banyak banget ya Mm. gitu. Terus selain itu ada benjolan di belakang telinga, itu Mm. salah satu tanda-tanda begitu. Jadi Oh, ada tidak benjolan tidak di. melulu batuk, oh nggak sembuh-sembuh terus harus cek dahak, enggak, tapi ada screening yang lainnya. Ada penurunan berat badan, ada demamnya, ada keringat malam. Setidaknya tidak hanya batuk lebih dari 2 minggu, kita bisa melakukan screening untuk cek dahak pasien tersebut. Begitu, Ya. Mbak. Nah, ini begini. Jadi misalnya ada orang yang memiliki asma begitu, kemudian batuk Mm-mm. terus-menerus. Nah, itu Ya. apakah juga nanti bisa arahnya ke tuberkulosis atau sebenarnya sebenarnya mungkin bisa dianggap tuberkulosis ini dari bakteri atau dari virus sih gitu. Oh ya, kalau TB ini kan berasal dari kuman ya, Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau asma itu kan asalnya karena dia alergi. Mm-mm. Jadi alergi terhadap sesuatu, mungkin dingin, alergi debu, atau malah alergi terhadap cuaca panas juga ada. Itu terjadi penyempitan saluran nafas. Jadi akhirnya batuk, sesek kayak gitu. Tapi kalau untuk TBC itu kan murni karena bakteri, karena paparan dari bakteri. Nah, kapan kita tahu terpapar? Itu juga kita nggak bisa menentukan kapan terpaparnya, karena kuman itu kan ukurannya sangat kecil sekali. Kapan kita terpapar, di mana, itu kan kita nggak bisa memastikan. Nah, untuk pasien asma, pasien apapun lah, tetap beresiko terpapar kuman TB, karena kita nggak tahu kan, misalkan di jalan kita ketemu sama orang lain, kita nggak tahu dia sakit TB atau enggak, kebetulan dia nggak pakai masker, kita ngobrol, nah kita juga akhirnya terpapar, tapi entah nanti kita
periksa terkena kuman TB-nya itu kapan kita nggak tahu, dan tergantung dengan sistem kekebalan tubuh kita. Begitu Mbak Lulu. Iya, jadi itu ya yang perlu diwaspadai begitu ya. Nah, sebenarnya kalau disebut tuberkulosis ini berarti apakah bisa sembuh atau tidak ini? Bisa. Tentu bisa, asalkan pengobatan rutin dengan dukungan dari keluarga yang sangat hebat, itu insya Allah bisa. Ya, dengan cara apa ini kalau misalnya disebut bisa sembuh? Apakah pengobatan terus menerus gitu, atau terapi, atau seperti apa, dan bentuk dukungan seperti apa yang harus dilakukan oleh keluarga juga begitu? Ya, oke. Dukungan dari keluarga itu sangat penting demi pengobatan, perawatan pasien TB. Jadi tidak harus dari perawat atau tenaga medis yang harus mengedukasi, enggak. Tapi keluarga itu berperan sangat penting sekali. Karena apa? Pasien itu kan dia minum obat enggak cuma sehari 2 hari. Dia akan minum minimal 6 bulan terapi. Nah, di situ pasien itu akan merasa bosan. Pasti itu akan bosan terus. Aku kok seperti ini itu. Aku kok kan aku udah enakan nih, aku nggak perlu minum obat lagi. Jadi kayak gitu loh. Di tengah perjalanan biasanya akan merasa aku udah enakan nih, nggak usah minum obat aja. Nah, disitulah peran dari keluarga untuk menguatkan, mengingatkan kembali bahwa program obat tuberkulosis ini minimal kan 6 bulan sebelum dinyatakan sembuh oleh dokter yang bersangkutan. Jangan sekali-kali memberhentikan sendiri. Nah, dukungan dari keluarga inilah selain motivasi juga secara pengetahuan. Jadi keluarga juga harus pinter nih, apa itu TBC, bagaimana efek sampingnya, bagaimana cara pencegahannya. Karena apa? Karena ketika mau merawat, kita kan harus tahu TBC itu apa. Jadi biar kita nggak ikutan tertular. Iya kan Mbak Lulu? Iya. Gitu. Jadi dari segala aspek sebagai keluarga, dukungannya ada beberapa faktor. Jadi dari motivasi, terus pengetahuan keluarganya sendiri, harus lebih tahu nih dari pasiennya. Nanti jangan-jangan malah di tengah jalan karena keluarganya nggak tahu apapun itu TBC, pasiennya maunya sendiri mau berhenti terapi dengan alasan aku udah nggak ada batuk, aku nggak ada ini, aku berat badanku udah naik, wes lah nggak usah minum obat lagi. Terus akhirnya keluarga mengiyakan. Nah nanti malah rugi sendiri. Selain pasien juga rugi, keluarga juga rugi. Karena apa? Dia akan terpapar penyakit TB dari keluarganya yang tidak selesai pengobatan. Itu malah lebih bahaya lagi bagi keluarganya juga gitu loh. Gitu Mbak Lulu. Ya baik. Nah itu ya. Jadi keluarga pun juga harus tahu. Tapi di sini artinya bagaimana mencegahnya gitu ya. Ini harus dibedakan ketika obat yang diberikan pun juga, dan dari lingkungan juga ya, yang memang harus diperhatikan supaya tidak menular ke keluarga yang lain ya. Iya, betul. Tapi memang kalau disebut ada kan yang namanya flek paru-paru ya dengan tuberkulosis, itu apa bedanya ini, Bu? Kalau flek paru istilahnya kan biasanya kalau orang awam itu bilangnya flek paru itu pada anak kecil. Ya, nah flek paru itu biasanya juga akan dilakukan pengobatan. Nah, tapi flek paru pada anak-anak itu tidak menular. Tidak menular ke orang dewasa. Bahkan dia dapat flek paru itu berasal dari orang dewasa. Dapat penyakitnya itu biasanya dari orang dewasa. Apakah karena faktor rokok kah, atau memang ada kuman TB yang mampir ke badannya anak kecil itu, akhirnya ya udah deh anaknya jadi pengobatan juga gitu. Terus ada lagi nih seperti pneumonia begitu ya, Bu ya? Ya. Itu juga artinya di sini apakah virusnya sama, bakterinya sama begitu atau bagaimana nih? Kalau bakterinya beda. Kalau yang bisa menentukan itu screeningnya itu tadi ya? Ya. Screening dilakukan. Iya, screening tadi, kembali lagi ke screening tadi. Ketika hanya ketemu Mycobacterium tuberculosis, oke lah ini TB.
bukan pneumonia gitu. Nggih. Oke, ya baik. Nah, kalau begitu sekarang mungkin juga dari keluarga nih yang menjadi support system yang seperti apa saja ini yang harus dilakukan nih. Misalnya lingkungannya harus bersih, Nggih. masker dipakai Ya, terus atau laras. seperti apa saja nih, Bu? Betul, selain dukungan secara secara apa ya, emosi, selain itu lingkungan fisik pun juga menentukan. Kalau pasien dirawat di rumah, itu harus dipisahkan dengan keluarga yang lain yang tidak terkena, dan diusahakan ruangan yang dipakai atau rumahnya itu mempunyai ventilasi maupun cahaya yang bagus agar sinar matahari itu bisa masuk, karena Mycobacterium ini dia mati kena sinar matahari itu mati gitu loh. Jadi harus dipastikan rumah ventilasinya baik, aliran udara, aliran cahaya juga baik. Terus untuk keluarga ketika mau kontak dengan pasien juga dipastikan harus memakai masker, minimal masker bedah seperti yang saya pakai ini. Tuh, itu. Terus jangan lupa pakai protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak kayak gitu. Tapi dengan kita memakai protokol kesehatan itu tidak mengurangi kedekatan secara emosional kita, karena itu sangat penting bagi pasien. Ya, begitu Mbak Lulu. Iya, baik ya, seperti itu yang harus dilakukan supportnya ya. Ya, betul. Ya, tapi kalau ada yang sakit bagaimana nih? Misalnya keluarga ada yang sakit gitu ya, Bu ya. Oh, ini ada penelpon nih, saya akan angkat dulu, barangkali ingin bertanya ya. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini dengan Pak Sulio. Pak Sulio di Semaki. Silahkan Pak Sulio. Siang, mau tanya, ada tetangga saya itu tidak haji sampai sekarang sudah berapa tahun gitu, kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Itu sudah ke rumah sakit sudah ini, tapi katanya juga kena TB. Nah itu sebenarnya batuknya bagaimana, apa itu menular apa bagaimana? Nah itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan sudah sorot-sorot ini manggu masker orang tanpa gitu kayaknya. Nah tapi kalau saya kemana-mana itu masih, kalau Jumatan gitu saya pakai tetap ada. Lah seperti itu malah kanan kiri saya itu banyak orang nggak pakai masker. Kadang-kadang itu kayak ini yang gue pakai masker itu malah pakai gitu. Nah itu bagaimana? Apa itu orang sopan nganggo masker kita itu monggo. Baik. Terima kasih. Pak Sulio ya di Semaki ya. Baik, ini bagaimana Bu ketika disebut pulang haji kemarin batuk, tapi memang rata-rata jamaah haji yang pulang ke Indonesia tuh pasti disertai batuk pilek begitu ya. Tapi ini kok batuknya nggak sembuh-sembuh, apakah itu menular begitu? Nah, ini dengan Bapak tadi siapa namanya? Pak Sulio. Pak Suryo ya. Sulio. Iya. Pak Sulio ini sudah periksa ke layanan kesehatan untuk memeriksakan batuknya. Kalau sudah, itu nanti biasanya kan bertahap tuh itu dikasih. Tetangganya tadi. Oh, tetangganya. Oke. Disarankan sih tetap harus periksa ke layanan kesehatan terdekat. Kalau memang batuknya itu kan nggak sembuh-sembuh, ada baiknya kan periksa dulu. Nanti kan dari layanan biasanya akan memberikan obat. Nah, dengan obat biasanya dipantau nih dalam beberapa minggu. Misalkan 2 minggu harus kontrol lagi ya Pak ya, kayak gitu biasanya harus di follow up. Nah, nanti setelah follow up selanjutnya kalau nggak ada perbaikan dan kita screening tuh batuknya memang udah berapa lama, ada gejala-gejala yang mengarah ke TB atau enggak. Nah, kalau misalkan memang mengarah ke arah TBC, berarti ya screening TB, biasanya seperti itu. Rata-rata alurnya untuk pasien-pasien batuk di semua layanan seperti itu Mbak Lulu. Oke, ya jadi itu ya.
Nah, kemudian tadi pakai masker. Kalau pakai masker terus tuh nggak sopan. Tapi jangan salah, karena memang lingkungannya seperti itu, memang harus pakai masker ya, Iya. Bu ya. Iya. Iya. Mungkin zaman dulu dengan zaman yang sekarang itu beda, Mbak. Kalau zaman dulu kita pakai masker tuh rasanya asing kan. Nah, setelah ada COVID ini, rasanya sepertinya biasa aja gitu. Mungkin orang itu lebih punya kesadaran kesehatan lebih dibanding yang dulu nih setelah COVID. Nah, ada hikmahnya juga nih, kemarin ada COVID itu kita jadi terus proteksi diri kita sendiri. Mungkin merasa nggak enak, mungkin ada merasa nggak enak. Cuman ketika kita sakit, kita harus tahu diri agar orang lain itu nggak ikutan sakit gitu loh. Yang perlu kita tanamkan itu, oh aku batuk nih, aku tak pakai masker gitu loh. Jangan sampai udah batuk terus malah nggak pakai masker, batuknya juga nggak dikendalikan. Kan ada tuh batuk efektif, caranya batuk etika batuknya yang bagus itu seperti apa, kan itu kan ada. Nah, batuk sembarangan, ngeludah sembarangan kayak gitu nanti malah membahayakan orang lain. Jadi lebih amannya tetap pakai masker meskipun orang lain menganggap ngapain sih kok pakai masker, kayak nggak sopan aja. Nah, disitulah kita bisa, oh mohon maaf saya lagi nggak enak badan jadi saya harus pakai masker, gitu aja. Ya begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya kali ini ya tentang tuberkulosis. Tapi yang pasti semoga banyak manfaatnya untuk pendengar yang sudah mendengarkan begitu ya. Terkait dengan pengobatan tuberkulosis ini. Ibu Ani, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak.